2045 orang akan berkantor di IKN. Orang udah berpikir untuk berkantor di SpaceX misalnya tuh. Sekarang juga kantor-kantor itu kan bangunan yang dianggap itu jadul. Anak muda tuh berkantor di kafe itu. Jadi itu konsekuensinya sebetulnya. Nah, saya balik tadi pada dua perempuan perkasa yang mengucapkan secara lantang protes sosialnya itu. Dan kalau perempuan bicara itu artinya ada sesuatu yang otentik hendak dia ucapkan itu. Lah itu rasa keadilan itu. Parameter pertama dari ketidakadilan adalah suara perempuan. Karena yang paling peka dengan ketidakadilan adalah perempuan. Perubahan sedikit konsumsi, dia udah mikir-mikir. Kalau misalnya harga cabai itu segenggam dulu masih bisa dapat 2-3 ribu rupiah, sekarang untuk dapat segenggam itu minimal 7 ribu rupiah tuh. 7 ribu artinya tinggal ada 3 ribu rupiah di dompetnya untuk anaknya yang masih di PAUD. Itu bikin pusing kepalanya tuh. Apa yang mesti diucapkan nanti kalau suaminya datang terus ngomel-ngomel, kok kopinya nggak manis lagi karena dia nggak bisa lagi beli sacetan yang 3 in 1 itu. Jadi kita mau bayangkan bahwa sungai itu adalah rahim perempuan. Dari situ kehidupan berawal. Tadi Haldi betul. Peradaban dimulai dari tepi sungai itu. Jadi rahim perempuan, sungai itu adalah rahimnya perempuan. Yang mengucapkan kesetaraan. Samarinda artinya sama rendah itu. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa, atau kita sebut pembuluh darah bumi adalah sungai. Sungai adalah pembuluh darah bumi itu. Kotornya sungai di sini, rusaknya sumber alam pertama, juga merusak seluruh pembuluh darah di bumi. Itu prinsipnya tuh. Yang biasa disebut sebagai butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Namanya butterfly effect. Jadi bagian itu yang ingin saya mintakan semacam perhatian. Kalau perempuan sudah bicara itu artinya kejujuran datang dari dalam rahimnya. Yang khawatir bahwa rahim bumi juga akan diperlakukan begitu. Karena itu disebut sebagai Mother Earth, Gaia. Nah komposisi ini yang nggak ada dalam kurikulum negara. Itu intinya tuh. Suara feminis dalam upaya untuk menjaga lingkungan. Nggak ada. Bahkan menteri lingkungan kita yang perempuan juga berpikir secara maskulin. Ya, Ibu Menteri KLH, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dia berpidato di Glasgow waktu itu mengatakan bahwa jangan halangi kami untuk menebang pohon karena itu kebutuhan kami untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu. Dalil yang sangat dangkal gitu. Apa nggak ada cara lain? Ada ngutang. Tapi udah nggak bisa ngutang sekarang. Kalau Anda ngutang sekarang pasti suku bunga tinggi tuh. Karena kita perlu tuh. Dan aturan untuk berhutang juga udah nggak bisa tuh. Jadi memang kegagalan pemerintah untuk menghasilkan kesejahteraan dibebankan pada rahim perempuan yaitu sungai dan hutan. Merusak hutan artinya merusak plasenta rahim perempuan. Jadi dari segi itu kita ingin ucapkan bahwa green economy yang lagi kita pamerkan sekarang itu, sustainable development, segala macam ide itu harus diturunkan dalam bentuk kebijakan policy dan dengarkan suara perempuan karena itu suara yang paling jujur. Tetapi yang sekarang rahim perempuan itu jadi semacam tempat persaingan politik. Semua partai politik ingin agar supaya mak-mak itu suaranya pindah ke partai itu. Karena belum pernah di dalam sejarah politik Indonesia suara emak-emak itu betul-betul signifikan di 2019. Suara perempuan. Dan itu sekarang yang diincar oleh partai-partai politik. Masa konstituen yang berbasis suara perempuan. Jadi teman-teman, kalau Anda sebagai warga negara perempuan diintai, dibujuk, diintip oleh para politisi laki-laki, biasanya pemimpin partai politik itu laki-laki semua tuh. Hati-hati. Karena mereka akan memanfaatkan rahim itu sebagai alasan untuk kampanye. Padahal di ujungnya dia merusak rahim kita, rahim bumi.
Itu pandangan radikal dari yang disebut tadi local wisdom. Jadi kita rawat bumi ini sama seperti kita merawat kesehatan rahim perempuan. Terima kasih.